Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang penulisan kata dan tanda baca. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Arul Nurisan, kedua, Cantika Putri Mawada, 3, Hero Agung Satra Dinata, 4, Kirana Salsabila, 5, Novia Amanda Rahayu, dan yang keenam, Renaldi Derian. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arul Nurisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arul Nurisan, NPM 2021030381. Kali ini saya akan membacakan materi tentang penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dari pengertian perkata di atas, dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. B. Metode umum penulisan kata. Sistem penulisan kata terbagi atas kata dasar, kata depan, imbuhan, pemenggalan suku kata, kata ulang, kata majemuk, dan kata non-baku. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya adalah makan, minum, datang, dan lain-lain. Kata dasar bisa membentuk satu kesatuan kalimat, yaitu ular yang mati itu sangat panjang. Aku pergi ke sekolah dengan ayah. Yang kedua, kata depan. Kata depan adalah kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan, dan secara semantis kata depan menandakan berbagai hubungan makna antara kata depan dan kata yang ada di belakangnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika Putri Mawada. Nama Cantika Putri Mawada, NPM terakhir 210. Yang ketiga, imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan sampai akhiran. Imbuhan sendiri berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata-kata dasar yang diberi imbuhan tersebut. Macam-macam imbuhan. Yang pertama, awalan. Prefiks. Prefiks adalah imbuhan-imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Di antaranya me. Contohnya, mengambil, menyiram, mengesampingkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ber. Contoh dari awalan ber adalah bernyanyi, beranak, bersepeda, bermotor, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ke. Contohnya ke satu, kedua, ketiga. Yang selanjutnya, di. Contoh awalan di adalah disiram, dilihat, dipukul, dan sebagainya. Selanjutnya, ter. Contohnya adalah terpandai, terbaik, terhebat. Yang selanjutnya, pe. Contoh dari awalan pe adalah pemaaf, pemalu, penggaris, dan sebagainya. Yang selanjutnya, se. Awalan se contohnya adalah sepandai, secantik, sebesar. Yang kedua adalah sisipan atau in-speak. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Contoh dari kata-kata sisipan adalah gelembung, gemetar, telunjuk, temurun. Yang ketiga adalah akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Ada beberapa macam imbuhan sufiks, antaranya katakan. Contohnya adalah dengarkan, ambilkan, pejamkan. Yang selanjutnya kata i. Contohnya adalah turuti, kuliti, gelitiki. Yang selanjutnya kata an. Mobil-mobilan,
kuda-kudaan, lautan, satuan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kah dan tah. Contohnya adalah bukankah, sulitkah, rugitah, dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir adalah pun. Contohnya adalah mereka pun, dia pun, saya pun. Yang kelima adalah awalan dan akhiran konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian awal dan akhir kata. Yang contohnya me dan kan. Contoh dari kata me dan kan adalah mengirimkan, memantulkan, menggembirakan. Yang selanjutnya di dan kan. Contoh di dan kan adalah dikirimkan, dilemari, diterlantarkan. Yang selanjutnya pe dan an. Contohnya adalah pengangguran, perampokan, pemeriksaan. Yang keempat adalah pemenggalan suku kata. Setiawati 2010 menjelaskan bahwa pemenggalan kata atau persukuan diperlukan apabila kita harus memenggal sebuah kata dan tulisan jika terjadi pergantian baris. Pada pergantian baris, tanda hubung harus dibutuhkan di pinggir ujung baris, bukan di bawah ujung garis. Perlu juga diketahui suku kata atau imbuhan yang terdiri atas sebuah huruf tidak dipenggal agar tidak terdapat satu huruf pada ujung baris atau pada pangkal baris. Contoh yang pertama adalah kesalahan pemenggalan dua vokal yang berurutan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Yang kedua adalah kesalahan pemenggalan dua vokal menggapit konsonan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal, pemenggalan dilakukan setelah konsonan tersebut. Yang ketiga, kesalahan pemenggalan dua konsonan berurutan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada dua konsonan berurutan, pemenggalan terdapat di antara kedua konsonan tersebut. Yang keempat, kesalahan pemenggalan tiga konsonan atau lebih di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, maka pemenggalan tersebut dilakukan di antara konsonan yang pertama termaksud dengan konsonan yang kedua. Yang kelima, kesalahan pemenggalan kata berimbuhan. Kaidah pemenggalan yang benar adalah imbuhan periks, infiks, sufiks, dan konfiks, termasuk yang mengalami perubahan bentuk biasanya ditulis serangkai dengan kata dasar yang pengalaman kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Yang keenam, kesalahan pemenggalan nama diri. Kaidah pemenggalan yang benar adalah nama orang harus diusahakan tidak dipanggal atau suku-suku kata dalam pergantian baris. Yang dibolehkan adalah pemisahan nama orang tua atas unsur nama pertama dan unsur nama kedua dan seterusnya. Nama Hero Agung Sastradinata, NPM 390. 5. Kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang terdiri dari beberapa macam, yaitu A. Pengulangan seluruh. Kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Misalnya, buku-buku, anak-anak, bapak-bapak, dan lain-lain. Contoh dalam bentuk kalimat, kami mengumpulkan buku-buku untuk anak-anak korban banjir. B. Pengulangan sebagian. Kata ulang ini adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar mengalami pengulangan hanya pada bagian awal atau akhirnya saja. Misalnya tetangga, pepohonan, perumahan, perbukitan, dan lain-lain. Contoh dalam bentuk kalimat, orang itu hidup dengan sangat tertutup, tak heran tetangga mencurigainya. Enam, kata majemuk.
Kata majemuk adalah gabungan dua buah morfem dasar atau lebih mengandung satu pengertian baru. Morfem sendiri adalah bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai maknanya. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, kelitikan, partikel, dan kata dasar. Misalnya an, lah, kah, bawa. Sebagai kesatuan pembeda makna, semua contoh wujud morfem tersebut merupakan bentuk terkecil dalam arti tidak dapat lagi dibagi menjadi kesatuan bentuk yang lebih kecil. Kata majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata, tetapi gabungan kata itu secara bersama-sama membentuk suatu makna atau arti baru. A. Pembedaan kata majemuk berdasarkan cara penulisannya. Kata majemuk senyawa. Kata majemuk senyawa adalah kata majemuk yang cara penulisannya dirangkaikan. 2. Kata majemuk tak senyawa adalah kata majemuk yang cara penulisan morfem-morfem dasarnya tetap terpisah, misalnya sapu tangan, kumis kucing, cerdik pandai. B. Pembedaan kata majemuk berdasarkan kelas skala pembentukannya. Kata majemuk yang terdiri atas kata benda, misalnya kapal udara, anak emas, sapu tangan. Kata majemuk yang terdiri atas kata benda. Kata benda plus kata kerja, misalnya kapal terbang, anak pungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Salsabila, NPM 2021030076. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya ingin menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah dan pedoman dari KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan KBBI. Contoh kata baku adalah biasanya sering digunakan untuk membuat karya ilmiah, membuat laporan, serta membuat lamaran pekerjaan. Sedangkan contoh kata tidak baku adalah kata yang sering digunakan sehari-hari. Saya juga akan menjelaskan pengertian tentang tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonim atau suara, melainkan berhubungan dengan struktur atau organisasi dalam suatu tulisan, juga intonasi atau jeda yang diamati dalam suatu pembacaan. Jenis-jenis tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai di akhir kalimat yang tidak memiliki tanda seru. Dipakai untuk di akhir singkatan nama panjang, singkatan kata, atau ungkapan kata yang sering digunakan secara umum, dan dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai untuk perincian, untuk memisahkan anak kalimat, dan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari yang lainnya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda Rahayu, NPM 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik koma dan tanda tanya. 1. Tanda titik koma digunakan sebagai server kata penghubung salah satu kalimat yang kalimatnya setara dengan kalimat yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma yang dipakai salah satu bagian-bagian pemerincian yang di dalam kalimatnya sudah terdapat tanda koma. Tanda tanya adalah tanda baca yang biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Contohnya kenapa? Biasanya digunakan untuk kalimat yang awalnya 5W plus 1H,
yaitu apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana. Nama Renaldi Derian, NPM 207. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu. 10. Tanda kurung. Tanda kurung dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS, buka kurung, rapat umum pemegang saham, tutup kurung, secara berkala. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, satelit Palapa, buka kurung, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada, tutup kurung, membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, pembalap itu berasal dari, buka kurung, kota, tutup kurung, Medan. Keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contoh, bauran pemasaran menyangkut masalah buka kurung A tutup kurung produk, buka kurung B tutup kurung harga, buka kurung C tutup kurung tempat, dan buka kurung D tutup kurung promosi. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, persamaan kedua proses ini, buka kurung, perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, buka kurung siku, lihat halaman 35-38, tutup kurung siku, tutup kurung. Perlu dibentangkan di sini. 11. Tanda petik. Tanda petik dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang keempat, tanda petik penutup, mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, saya juga minta satu. Yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, feedback, balikan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 7, garis miring PK, garis miring 1973. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contohnya, harga Rp 125 rupiah per lembar, harganya Rp 125 tiap lembar. Yang ketiga, tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. 15. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, alihkan kusurati, artinya kan sama dengan akan. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.